Adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, selamat datang di ibadah Victory Kids. Walaupun kita masih di rumah aja, kakak percaya kita semua bersemangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberikan kami hati seorang murid, biarlah kami sungguh-sungguh dan kami diberkati, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku
kita semua sudah semangat tadi memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak percaya kita semua yang sungguh-sungguh pasti diberkati. Yuk kita mau siapkan hati kita siapkan telinga kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati guru-guru yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Deg-degan banget nih. Gimana dong? Aku deg-degan banget nih. Apalagi nanti pas tampil dilihat kakak-kakak kelas lagi. Udah tenang, kamu kan bisa main gitarnya. Nah, kamu mah nggak tampil loh, kalau kita yang tampil grogi dong. Iya kak, kan kakak udah latihan, gak usah takut. Kamu diem aja deh, Dek, masih kecil. Udah deh Juan, ayo kita ke belakang buatin kakak-kakak berarti persiapan. Ayo. Kamu kenapa sih gugup gitu? Kan udah digugup. Ih, nyalain kamu sendiri kenapa tadi takut? Udah yuk latihan aja. Ayo. Risma, latihan ya. Gimana persiapannya? Tadi aku lihat gugup. Kalau kamu Jonas, kalau aku lihat sih kamu nanti tapi nggak akan bagus nanti. Ayo kita pergi aja. Buang waktu di sini. Buang waktu saja. Kenapa? Kamu pernah rasain minder gak sih? Ya pernah lagi. Masa enggak, ada aja kamu Juan. Apa tuh yang ada-ada aja? Ini kak, masa iya Juan katanya pernah minder gak sih? Apa sih yang membuat kalian minder? Gimana nih? Kita belum tampil aja udah diledekin. Gimana tampil nanti? Iya nih, mana Juan sama Nopal nggak ada lagi. Kan kamu tadi yang ngusir mereka suruh pergi. Gimana sih? Iya ya. Aku sih mindernya karena melihat orang lain jadi bagus kak. Aku sih kak karena perkataan orang lain. Oh, jadi itu masalahnya. Nah, aku mau ngasih tahu nih, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang dengan hal baik yang kita lakuin. Dan hal baik yang kita lakuin juga nggak semua orang bisa terima. Begitupun hasilnya. Hasil yang kita lakuin juga nggak bakal sama sama orang lain. Karena kita juga diciptakan unik. Yes, betul banget Kak Angel. Kita ini unik buatan Tuhan. Jangan mau cari pujian manusia. Kita itu harus melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Nanti datangnya pujiannya dari Tuhan ya. Wah, makasih banget kak. Sekarang aku tahu kalau aku itu unik di hadapan Tuhan. Yes. Aku juga tahu kak sekarang pujian Tuhan. Yuk Nopal, kita semangatin Jonas dan Karisma. Ayo. Hai adik-adik Victory Kids, kembali lagi bersama dengan Kak Ima. Nah adik-adik, siapa yang dari tadi dari awal sungguh-sungguh banget ngikutin cerita drama kakak-kakak Victory Kids-nya? Nah Kak Ima yakin kalian pasti mengikutinya dengan serius. Sekarang Kak Ima mau tanya nih, ada nggak sih di antara kalian yang pernah merasa minder atau tidak percaya diri? Nah mungkin kalian berpikir, Kak, minder itu apa sih? Nah, minder itu adalah perasaan rendah diri, merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, pasti ada kan di antara kita yang pernah merasa demikian? Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya adik-adik aja yang pernah merasa seperti itu. Bahkan di Alkitab ada tokoh Alkitab yang pasti adik-adik semuanya sudah kenal dan sudah pernah dengar ceritanya. Dia juga ternyata pernah merasa minder. Siapakah dia dan apa yang dia katakan? Mari kita baca di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah adik-adik, ini adalah perkataan Musa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin, membawa bangsa Israel, bangsanya Tuhan yang besar, untuk keluar dari tanah Mesir, di mana di sana
bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi Tuhan tidak suka bangsanya diperbudak, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan mereka supaya mereka keluar dari tanah perbudakan. Nah, disinilah Musa langsung merasa, aduh, kenapa harus aku? Aku nggak bisa, Tuhan. Nah, mungkin adik-adik pernah kan ketika disuruh melakukan sesuatu seperti di dalam drama tadi. Padahal kan si Kak Risma sudah dipercayakan tuh untuk main gitar, untuk nyanyi di dalam satu pertunjukan, tapi aduh deg-degan, gimana ini, aku nggak bisa. Nah, sama seperti Musa, dia juga berpikir seperti itu. Nah, tapi saking mindernya dia, banyak hal yang dilakukan Musa, aduh, yang membuat dia ingin menolak apa yang Tuhan suruhkan. Adik-adik mau tahu lagi apa yang dia katakan oleh Musa supaya dia ingin menolak untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Nih, kita baca lagi ya adik-adik. Di sana dikatakan, di dalam Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, jadi Musa ini banyak sekali yang dia takutkan adik-adik. Banyak yang dia takutkan. Aduh, nanti kalau aku tiba-tiba datang, hei bangsa Israel, Tuhan menyuruh aku untuk membawa kalian. Aduh, kalau mereka nggak percaya gimana? Kalau mereka menolak aku gimana? Wah, ternyata Musa ini seorang hamba Tuhan pun pernah merasakan tidak percaya diri melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Nah, jadi adik-adik, apa sih yang membuat Musa ini menjadi seperti itu? Artinya apa sih yang membuat Musa menjadi tidak percaya diri? Coba nih kalau Kak Ima tanya adik-adik, apa yang biasanya membuat kalian tidak percaya diri? Nah, kalau Kak Ima lihat biasanya seperti di drama tadi juga ada banyak hal. Contohnya nih, kalau adik-adik terlalu sering dimarahi, oh jangan gini, dibentak dan segala macam, itu bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri. Bahkan mungkin ketika keberadaan fisik juga bisa membuat kita tidak percaya diri. Mungkin jadi berkata, aduh kulitku hitam, aku pendek, rambutku keriting, dia cantik, aku pengen seperti ini, seperti itu. Nah, hal itu membuat dia, keadaan fisiknya bisa membuat orang menjadi tidak percaya diri. Dan bukan hanya itu, satu hal lagi yang paling membuat orang tidak percaya diri, ketika mendengarkan perkataan orang. Nah, orang bilang, waduh kamu tuh nggak bisa, kamu itu nggak pinter. Nah, apalagi dia lihat, waduh dia lebih pintar, sementara aku enggak. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang menjadi lemah dan tidak mampu melakukan yang sebenarnya dia bisa lakukan. Tapi karena perkataan-perkataan orang, dia menjadi ketakutan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mesti belajar adik-adik. Perkataan siapa yang harus kita dengarkan? Apakah kita fokus mendengarkan perkataan teman-teman kita yang mengatakan kita tidak bisa, tidak mampu, jelek, dan segala macam, atau kita fokus mendengarkan perkataan Tuhan? Karena apa sih yang dikatakan Tuhan tentang adik-adik? Nah, ayo adik-adik kita sadar nih, kalau selama ini kita banyak mendengarkan hal-hal yang buruk, sekarang kita harus kembali kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yuk kita baca apa yang Tuhan katakan tentang kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, adik-adik, ternyata apa yang Tuhan katakan kita sudah baca tadi. Oleh karena engkau sangat berharga, mulia, aku ini mengasihimu. Nah, adik-adik, Tuhan sendiri bilang kita berharga, bilang kita mulia. Tuhan sendiri mengasihi kita. Kenapa kita harus fokus kepada perkataan orang yang membuat kita menjadi tidak percaya diri? Dan adik-adik tahu, Allah sendiri juga mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Jadi adik-adik, kalau kita minder merasa kita jelek, oh tidak mampu, jelek, buruk, wah kita berarti minder, yang artinya minder itu adalah bagian kita dosa, berdosa kalau kita minder. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita berharga, masa kita bilang kita tidak berharga, jelek, buruk, dan segala macamnya. Nah, jadi kita menyimpang dong dari perkataan Tuhan, ya kan? Jadi mulai saat ini adik-adik, mari
kita mau percaya kepada perkataan Tuhan bahwa kita ini berharga dan sangat dikasih oleh Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah minder lagi ya, karena kita ini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, gimana? Kalian semua pasti diberkati kan tentang firman Tuhan hari ini? Kakak percaya kita semua juga pernah nih minder, kita pernah nggak percaya diri. Tetapi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Keberhargaan kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa yang orang lain perbuat atas kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita, karena Tuhan Yesus yang melayakkan kita, sehingga kita semua anak-anak Tuhan yang berharga buat Tuhan, dan kita nggak perlu minder lagi adik-adik. Oke, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahannya, minta tolong papa mama untuk menyiapkan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya diri. Terlebih kami percaya kepada apa yang Tuhan katakan buat kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami, karena kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Wah adik-adik, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Namun sebelumnya Kak Aris mau mengingatkan untuk kita semua, pengumuman untuk minggu ini adik-adik jangan lupa jam 4 sore kita akan mengadakan Zoom di hari yang sama, yaitu hari Senin. Jangan lupa ajak semua teman-temannya, kita mau Zoom bareng-bareng, kita mau seru-seruan di Zoom, dan kita mau bersukacita, mau berbagi berkat di dalamnya. Jangan lupa ya, hari Senin jam 4 sore. Nah, pengumuman yang kedua adik-adik, Kak Aris mau kasih tahu, di akhir bulan Juli ya, kita akan mengadakan Victory Kids Award. Nah, Victory Kids Award ini adik-adik ada beberapa kategori. Bagi adik-adik yang mau tahu, jangan lupa besok jam 4 sore datang. Oke adik-adik, itu saja pengumumannya. Kita mau berdoa karena kita sudah selesai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapat hari ini boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa berkati papa mama kami, teman-teman kami, kakak-kakak kami, kakak sekolah minggu juga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.